Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Abdul Putri dari kelas NJ 502. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen risiko. Yang pertama di sini ada soalnya, yaitu PT XYZ merupakan sebuah perusahaan logistik di Indonesia mengalami gangguan operasional akibat banjir besar yang melanda wilayah Jabodetabek. Akibatnya pengiriman barang terhambat, beberapa gudang meredam dan perusahaan mengalami kerugian finansial yang signifikan. Selain itu, perusahaan menghadapi keluhan pelanggan karena keterlambatan pengiriman. Situasi ini menyoroti pentingnya perencanaan risiko dalam menghadapi bencana alam. Apa saja sih risiko utama yang dihadapi oleh PT XYZ dalam kasus ini? Yang pertama, kerusakan infrastruktur. Gudang dan peralatan rusak akibat banjir. Yang kedua, keterlambatan pengiriman. Pengiriman barang terhambat mempengaruhi kepercayaan pelanggan. Kemudian kerugian finansial, biaya perbaikan, kompensasi pelanggan, dan penurunan pendapatan. Yang keempat, kehilangan pelanggan. Pelanggan beralih ke penyedia jasa logistik lain. Dan yang terakhir, gangguan operasional. Produktivitas dan efisiensi terganggu. Dampak risikonya di sini penurunan pendapatan, seperti kerugian finansial dan keterlambatan pengiriman. Kemudian kehilangan kepercayaan pelanggan juga, keterlambatan dan kerusakan barangnya, lalu gangguan rantai pasok, ketergantungan pada pemasok dan distributor terganggu. Yang keempat, penurunan reputasi, kehilangan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Dan yang terakhir, kesulitan pemulihan, sulitnya memulihkan operasional dan infrastruktur. Di sini ada langkah-langkah mitigasi risiko. Yang pertama, sebelum bencana, analisis risikonya, seperti identifikasi potensi risiko bencana alam, kemudian perencanaan kontingensi, buat rencana darurat dan prosedur evakuasi, lalu pengembangan sistem pemantauan, pasang sistem pemantauan cuaca dan banjir, lalu lakukan pelatihan karyawan, berikan pelatihan tentang prosedur darurat. Yang terakhir, asuransi, pertimbangkan asuransi untuk mengurangi kerugian finansial. Selama bencana, lakukan aktivitas rencana darurat, jalankan prosedur evakuasi dan pemindahan barang. Kemudian, lakukan komunikasi dengan pelanggan, berikan informasi tentang keterlambatan. Lalu, penggunaan alternatif, cari jalur pengiriman alternatif. Dan yang terakhir, pengaturan prioritas, fokus pada pengiriman barang penting. Terakhir, lakukan evaluasi kerusakan, tinjau kerusakan infrastruktur dan peralatannya. Kemudian lakukan analisis berbasis data. Yang pertama, frekuensi banjir. Data BNPB menunjukkan bahwa Jabodetabek mengalami banjir rata-rata 5 kali dalam 10 tahun terakhir. Lalu kerugian finansialnya akibat banjir di Indonesia mencapai 3,4 triliun pada tahun 2020. Dampak terhadap bisnis, 70% perusahaan di Jabodetabek mengalami kerugian akibat banjir. Contoh kasus nyatanya di sini, yang pertama ada PT Indofood mengalami kerugian 1,2 triliun akibat banjir di Bekasi pada tahun 2020. Yang kedua ada PT Unilever Indonesia mengalami keterlambatan pengiriman akibat banjir di Jabodetabek pada tahun 2019. Lalu ada rekomendasi inovatif. Yang pertama, sistem pemantauan cuaca. Implementasikan sistem pemantauan cuaca dan banjir untuk memprediksi potensi bencana. Kemudian rencanakan kontingensi, buat rencana kontingensinya yang komprehensif untuk menghadapi bencana alam. Gunakan penggunaan teknologi, manfaatkan teknologi seperti IoT, AI, dan drone untuk memantau kondisi infrastruktur dan pengiriman. Lalu kolaborasi dengan pemerintah, jalin kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan informasi dan dukungan yang dalam menghadapi bencana. Yang kelima, pengembangan sistem pengiriman, tingkatkan efisiensi pengiriman dengan menggunakan teknologi seperti blockchain dan logistik cerdas. Dan yang keenam ada asuransi, pertimbangkan asuransi untuk mengurangi kerugian finansial. Lalu adakan pelatihan karyawan, berikan pelatihan tentang prosedur darurat,
dan perencanaan risiko. Dan yang terakhir, pengembangan sistem keamanan. Implementasikan sistem keamanan untuk melindungi infrastruktur dan data. Langkah-langkah implementasinya, yang pertama, tahap 1, 0-3 bulan, analisis risiko, perencanaan kontingensi, dan pengembangan sistem pemantauan cuaca. Yang kedua, tahap 2, 3-6 bulan, implementasikan teknologi, pengembangan sistem pengiriman, dan pelatihan karyawan. Kemudian tahap 3-nya 6-12 bulan, evaluasi dan perbaikan proses operasional, serta pengembangan keamanan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.